Kalau kamu bilang present tense, present tense itu kegiatan yang dilakukan sekarang. Cuman sekarang, saya latihan silat. Oke, selalu di belakang. Setiap anak itu pasti berbeda. Hanya gimana cara pendekatannya, yang membedakan adalah saat menyampaikannya. Ada yang anak bisa langsung diajak bicara, mereka mengena. Ada yang kita benar-benar harus ngelus, butuh proses. Ada yang harus dikerasin. Tapi poinnya adalah mereka sadar karena apa yang saya lakukan itu ternyata bermanfaat buat diri mereka. Betul, dulu bambu apus memang tergolong banyaklah anak-anak yang memang kurang terarah atau diarahkan. Kenapa? Mereka mungkin ada latar belakang kurang adanya perhatian orang tua sehingga melakukan hal-hal yang memang di luar pantauan kita-kita. Kita itu butuh kayak sosok pendamping, sosok wadah buat kita-kita semua yang bisa mengatur kita, ngontrol kita, bikin mengarahkan kita ke jalan-jalan yang lebih baik, biar setidaknya kita sebenarnya hanya pengen didengar. Awalnya tuh anak-anak memang seperti biasa, karena dulu itu kurang ada kegiatan, koordinasi kegiatan. Mungkin itu yang membuat mereka mencari ide sendiri gimana caranya mereka berkumpul. Nah, karena berkumpulnya ini tidak ada yang mengarahkan, otomatis mereka membuat satu kegiatan yang salah arah. Yang paling banyak mereka lakukan adalah tawuran. Tawuran ini antar sekolah maupun antar kampung. Yang kedua, karena ketidaktahuannya mereka dan pergaulannya dari orang banyak, itu mereka dari usia dini mereka udah kenal dengan minuman, Mbak. Kemudian narkoba. Dan juga mereka ikut-ikutan dengan geng motor, gitu, dengan begal-begal yang seperti itu. Jadi mereka akan terus lakukan di wilayah, baik di wilayah sendiri maupun di kampung orang lain, gitu, karena tidak ada pengawasan. Memang pada saat itu yang namanya perkembangan narkoba atau miras, pada saat itu jujur cukup lumayan ada di wilayah kami ya. Kami pada saat itu coba kumpul bersama pengurus bagaimana nih untuk menangani, paling tidak memperkecil agar narkoba di wilayah kami itu tidak ada. Kenapa? Ini sebenarnya bukan murni anak kami masuk ke dunia sana. Ini anak-anak dari luar. Anak dari luar masuk ke wilayah kami karena memang kurangnya kontrol pada saat itu. Saya makanya sempat kaget waktu awal, oh ternyata di luaran mereka ini nakal. Mereka tawuran sampai memakai narkoba. Nah, begitu ditangkap dan mereka berkumpul, itu saya berpikir, basically mereka anak-anak baik. Basically mereka mau kok diarahkan, bisa kita rubah gitu loh. Jadi tidak semuanya, kalau saya punya pikiran, mereka lari keluar, pasti ada yang something wrong di rumah gitu. Ada satu kekurangan di rumah yang sebenarnya mereka butuhkan gitu. Jadi makanya saat mereka berulah, kemudian mereka datang ke saya, itu saya gunakan kesempatan. Yang awal saya pakai adalah pendekatan. Dan ternyata ya memang itu, mereka hanya butuh perhatian, mereka hanya butuh dideketin. Yang paling awal adalah perbaiki moral, gitu loh, kuatin hati mereka, kasih mereka pola pikir yang baik. Karena memang benar-benar merubah mindset anak-anak itu kan nggak mudah. Jadi saat pendekatan, saat duduk saya ajak mereka, bicara baik-baik, mau nggak kalian jadi anak-anak baik-baik saja, yang bisa dianggap sama orang, bisa berbakti sama orang tua. Jawaban yang nggak bisa saya bayangkan sebelumnya. Mereka jawab, mau, Mak. Mereka manggil saya kalau nggak madam adalah Mak. Nah, bisa disingkat dengan she doesn't, atau ES. Oke. Yang pertama sih pasti bimbingan belajar, gitu. Karena kan mereka biasanya, kalaupun mereka sekarang sudah kembali sekolah, pasti ada masa sulitnya mereka untuk mencerna pelajaran. Tapi mereka nggak mungkin bisa les kembali lagi ke biaya. Yang kedua, pengajian. Pengajian tuh saya ngajarin juga, ngadain majelis taklim. Tapi yang sekarang ini berjalan adalah ibu-ibunya. Karena ibu-ibu saya pikir itu akarnya anak-anak di rumah. Terus pelatihan. Kalau pelatihan, saya biasanya kembali lagi minta di kelurahan. Gitu. Ada pelatihan apa? Yang anak-anak saya bisa itu pelatihan musik, montir, ngelas.
Kalau buat awal mungkin respon anak-anak, terutama mungkin saya juga pribadi mungkin rada sedikit kurang yakin. Ya cuman alhamdulillahnya Madam bisa meyakinkan kita semua. Mungkin tadinya kita kurang percaya sama Madam, cuman dia coba buat ngeyakinin lagi. Alhamdulillah semua anak-anak sih respon baik. Madam Puri itu perempuan yang benar-benar kualitasnya di atas perempuan. Salah satu wanita kuat, pokoknya bisa membimbing anak-anak sampai kita semua jadi seperti ini. Terus banyak hal-hal yang nggak bisa dilakuin ibu-ibu lain, tapi Madam Puri bisa. Jadi program-program yang dibuat Madam Puri menurut saya itu tepat guna, bisa merubah pandangan masyarakat terhadap kita remaja-remaja di sini menjadi yang lebih baik di pandangan masyarakat. Ya alhamdulillah kalau secara umum sangat beda, jauh sekali Bu ya. Pada saat 2016-2017 jujur ini boleh bilang RW ini hitam Bu, nggak bercahaya. Kalau sekarang cahaya terang benderang Bu. Karena apa? Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sebagai RW termasuk teman-teman RT ini bukan terbebas, artinya udah nggak terlalu fokus memperhatikan remaja karena memang mereka udah terarah semua. Begitu pula para orang tua yang ada di sini udah merasa senang. Jadi nggak khawatir lagi kalau anaknya keluar tempat tongkrongan dia hal yang baik. Jadi sekarang ini RW 20 Bambu Apus, alhamdulillah Bu ya sudah terbilang aman dan kondusif Bu. Nah kalau yang baru ini adalah bela diri. Jadi bela diri juga saya kerjasama dengan Pak RW. Jadi untuk biar anak-anak itu lebih terlatih lagi, bukannya dan mengajarkan bukannya mereka harus jadi jagoan, tidak. Tapi paling tidak mereka bisa buat aman diri sendiri aja dulu gitu loh. Bukannya buat untuk jago-jagoan. Jadi di setiap pelatihan pun harus kita arahkan. Ini fungsinya untuk apa? Jangan sampai mereka menyalahartikan yang kita kasih pelatihannya itu untuk hal yang negatif. Itu Mbak. Walaupun mereka tidak bisa bekerja di tempat yang sesuai dengan impian mereka, tapi paling tidak mereka bersemangat untuk saya mau buktiin loh kalau saya bisa Mak gitu loh. Dan saat mereka kerja, enak ya Mak ternyata punya duit, saya bisa ngasih orang tua. Semakin banyak anak saya, semakin banyak perubahan baik di diri mereka, itu bayaran yang luar biasa. Kira kalau saya tidak bisa menjadi seperti sekarang. Kalau seandainya dulu saya tidak bergabung kepada Madam Puri. Kalau sekarang kita alhamdulillah sudah bisa merasakan tidak terlalu dipandang jelek sama masyarakat. Udah lebih fokus ke diri sendiri buat jadi yang lebih baik. Ya mungkin belum semua, tapi kita terus berusaha biar merubah pikiran masyarakat, memandang kita nggak sebelah mata lagi. Buat Madam, harapan kedepannya buat anak-anak muda yang mungkin masih ada di jalur hitam, supaya berubah menjadi orang yang lebih bermanfaat. Ya kalau misalkan memang butuh pendamping, butuh teman-teman buat cerita segala macam, mungkin kita bisa gabung ke organisasinya Madam. Pokoknya harus lebih bermanfaat buat orang. Kedepannya adalah mereka bisa bermanfaat buat keluarganya dulu, gitu loh. Itu udah jadi satu kebanggaan saya sendiri, gitu loh. Dan untuk anak-anak saya kepengennya lagi ada regenerasi dari saya, gitu loh. Ada relawan-relawan lain yang muncul, karena kan wilayah itu makin luas, anak-anak itu makin banyak. Masih banyak anak yang butuh didampingi, masih banyak anak yang butuh dielus, didekati agar mereka kembali menjadi anak yang berguna karena mereka masa depan.